Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Untuk pertemuan ke-12 adalah mengenai hierarchical clustering. Nah, yang akan saya jelaskan ada metode hierarki, kemudian ada aglomeratif yaitu Agnes dan divisif yaitu Diana, dan yang terakhir adalah menggunakan R. Untuk part pertama saya akan menjelaskan sampai dengan Agnes. Nah, di hierarki itu bekerja mengelompokkan objek data ke dalam suatu hierarki atau pohon atau tree cluster, di mana dia mewakili objek data berbentuk hierarki yang berguna untuk peringkasan dan visualisasi data. Contoh dari penggunaan metode hierarki adalah kalau misalkan kita di sumber daya manusia pada suatu perusahaan, yaitu All Electronic, kan sebenarnya di situ sudah ada kelompok-kelompok besar, yaitu eksekutif, manajer, dan staff. Nah, kita ingin membagi ke subkelompok yang lebih kecil, yaitu pejabat senior, pejabat, dan pemula. Kemudian, yang bisa kita lakukan adalah dari karakteristik data yang ada. Contoh yang bisa kita gunakan adalah rata-rata gaji maupun lama bekerja. Nah, secara ortogonal, metode hierarki dibagi menjadi 3, algoritmik, yaitu menganggap objek data sebagai deterministik dan menghitung klaster sesuai dengan jarak deterministik antar objek. Nah, algoritmik itu dibagi menjadi 3, yaitu aglomeratif, divisif, sama multiphase. Yang kedua adalah probabilistik, menggunakan model probabilistik untuk menangkap kelompok dan mengukur kualitas kelompok berdasarkan kesesuaian model. Yang ketiga adalah Bayesian, yaitu menghitung distribusi dari kemungkinan pengelompokan. Pada aglomeratif sama divisif hierarchical clustering, kita pasti menggunakan jarak sebagai dasarnya. Nah, di sini kalau di aglomeratif itu step nolnya adalah berawal dari sini. Di mana nanti setiap data atau setiap objek dia merupakan klasternya sendiri-sendiri. Kemudian dikelompokkan, digabung sehingga menghasilkan satu kelompok di mana dia terdiri dari semua objek yang ada. Sedangkan divisif dia dimulai dari yang satu klaster itu terdiri dari semua objek. Baru dia dipisah sampai dengan satu objek, satu klaster. Nah, untuk penggambarannya kita bisa menggunakan dendrogram ya, di mana dia menunjukkan bagaimana objek dikelompokkan bersama atau di partisi. Dan juga dendrogram ini mengurai objek data menjadi beberapa level partisi bersarang yang disebut dendrogram. Pengelompokan objek data diperoleh dengan memotong dendrogram pada tingkat yang diinginkan. Kemudian setiap komponen yang terhubung membentuk sebuah klaster. Untuk yang Agnes, agglomerative nesting itu pertama dikenalkan oleh Kaufman and Rousseau pada 1990. Dia menggunakan metode single linkage pada awalnya ya, dan pastinya sampai sekarang juga menggunakan metrik ketidaksamaan. Dia menggabungkan node yang memiliki sedikit perbedaan, terus diterus-teruskan dengan cara yang tidak menurun, akhirnya semua node milik klaster yang sama. Untuk proses dasar pengelompokannya bisa menggunakan Johnson. Yang pertama adalah tetapkan setiap item klasternya sendiri sehingga kalau kita memiliki n item berarti kita juga akan memiliki n klaster. Di mana satu item itu adalah satu klaster. Baru kita hitung jaraknya antar kelompok yang ada. Langkah yang kedua adalah temukan sepasang klaster yang paling mirip, di mana nanti nilai jaraknya yang paling kecil dan kita gabungkan menjadi satu klaster. Sehingga sekarang kita akan memiliki N-1 klaster. Yang ketiga, kita hitung jarak lagi kesamaan antar klaster baru dan yang lama. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua item dikelompokkan menjadi satu klaster berukuran N. Nah, untuk ukuran linkage pada Agnes itu ada single link,
linkage, ada complete linkage, ada average, ada centroid maupun medoid. Untuk single linkage, dia biasanya juga bisa disebut dengan nearest neighbor clustering algorithm, di mana kita melihat jarak terkecil antar elemen dalam satu cluster dan elemen yang lainnya. Rumusnya seperti ini, jika kita sudah punya dua item kelompok, ya, kita lihat jaraknya yang paling kecil yang mana. Oh, ternyata yang ini dengan yang ini, berarti inilah yang kita gunakan, seperti itu. Untuk complete linkage adalah jarak terbesar antar elemen dalam satu cluster dan elemen yang lainnya. Sehingga kita hitung jaraknya semua, kemudian kita cari yang paling maksimalnya. Sedangkan yang average, rata-rata berarti kita semua hitung jaraknya satu per satu dan kita rata-rata semua yang ada. Nah, karena jaraknya ini ada semua, ada banyak, berarti dia nanti NI dan NJ. NI adalah pemilik dari yang klaster pertama dan NJ adalah yang kedua. Untuk yang centroid, itu jarak antar pusat massa dua kelompok. Jadi di sini kelompok pertama itu memiliki titik pusat yaitu M1 dan kelompok kedua memiliki titik pusat M2. Yang kita ukur hanya M-nya saja. Sedangkan yang medoid hampir sama dengan yang centroid, cuman kalau yang di centroid itu kan kita pakai rata-rata atau mean ya. Sedangkan di medoid kita pakai median. Contoh dari Agnes. Proseslah menggunakan Agnes dengan single linkage. Jadi langkah pertama tetapkan klasternya sendiri ya semuanya sehingga kita klasternya samakan dengan objeknya saja biar nggak susah. Berarti ada A, B, C, D, E, F, G ya. Setelah itu kita hitung jaraknya sesuai dengan yang kemarin ya. Kita pakai Euclidean distance berarti XI, CJ adalah dikurangi ini berarti kalau 0 ini kan sudah pasti karena jarak objek A terhadap objek A adalah 0. Sekarang jarak objek A terhadap objek B berarti 1 minus 2 dikuadratkan dan dijumlahkan dengan 1 minus 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 17. Begitu seterusnya sampai diperoleh yang terakhir ya. Kemudian langkah kedua adalah temukan sepasang klaster yang paling mirip. Jadi di sini kita lihat, kita cari yang paling minimal yaitu angka 1. Nolnya jangan dianggap ya karena dia adalah A terhadap A itu sendiri. Jadi kita lihat yang selain 0. Sehingga yang paling minimal adalah 1. Di sini ada DF, DG, kemudian FD dan juga GD. Tapi kita harus pilih salah satu aja. Di sini saya misalkan adalah FD ya, sehingga FD kita gabungkan jadi satu. Di sini DF ya. Awalnya ini dikosongkan semuanya, jadi baris dan kolomnya ini kosong. Yang lainnya ini sesuai dengan yang sebelumnya ada di sini. Kita taruh kembali di sini, cuman kita gabungkan DF satu baris dan kolom DF kita kosongkan. Baru kita hitung menggunakan single linkage ya. Di sini untuk DFA ya, DFA itu berarti minimal dari DA dan FA. Jaraknya DA, jarak jari DA dan FA ini sudah saya tulis lagi ya. Hasil yang sebelumnya saya ambil yang D sama F untuk A, B, C tanpa D dan tanpa F untuk yang kolomnya. Sedangkan barisnya adalah DF. Berarti kita tahu DA adalah 9, DF adalah FA adalah 10. Berarti minimal dari 9 dan 10 adalah 9. Begitu pula seterusnya sampai D, jarak DF ke G ya. Ini 1. Seperti itu baru kita masukkan. Ini hasilnya 9, 13, 2 karena DF ke DF itu selalu 0 ya. Berarti ini 0, kemudian DF ke E adalah 10 dan DF ke G adalah 1. Baris dan kolom harus sama. Kemudian langkah 4, ulangi langkah 2 dan 3 sampai semua item dikelompokkan menjadi satu klaster berukuran N. Sekian dulu untuk part 1. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.